Yang saya mau tanyakan pertama kali, seperti apa tanggapan Anda ini terkait adanya kebijakan BMAD ini sebenarnya? Oke, terima kasih. Jadi sebelumnya tentu kami mengucap terima kasih ya, atas kerja keras daripada KADI. Ini sudah menyelesaikan laporan hasil akhir penyelidikan selama 1,5 tahun. Ini kita sangat appreciate karena ini merupakan BMAD ini merupakan sesuatu yang sudah kita tunggu sangat lama. Kenapa saya sampaikan kita tunggu sangat lama, Mbak Safira? Di tahun 2015 sampai di tahun 2017 kami sudah membaca terjadinya lonjakan impor dari China yang luar biasa. Sehingga pada saat itu kami antara mengajukan anti dumping atau mengajukan safeguard, bea masuk tindakan pengamanan. Nah, pada saat itu kami berkalkulasi jika kami maju ke anti dumping saat itu akan take time sekitar 1,5 tahun. Saat itu lonjakan impor sudah membuat industri dalam negeri injured. Sehingga kami memilih yang paling realistis pada saat itu adalah mengajukan bea masuk tindakan pengamanan atau safeguard. Nah, ternyata terbukti oleh KPPI, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia, mengeluarkan safeguard sebesar 23% dan menurun, dan saat ini turun ke 11%. Nah, kenapa kami lakukan hal tersebut? Karena kami juga melihat pada saat itu di tahun 2011, Uni Eropa atau negara Uni Eropa menerapkan anti-dumping terhadap produk dari China sebesar 70% dan ini sudah 2 kali diperpanjang. Di tahun 2016 salah satu pasar terbesar juga dari China itu Meksiko. Meksiko menerapkan 150-400% untuk produk dari China itu anti-dumping di tahun 2016. Sehingga mau tidak suka pada saat itu sudah mulai terjadi pengalihan pasar yang dari Uni Eropa dan Meksiko ke Indonesia. Nah, dan nextnya bagaimana? Di tahun 2020, ini adalah puncaknya, di mana Amerika itu mengeluarkan BMAD untuk produk keramik dari China sebesar 200-400%. Setiap tahun kami memperoleh data dari Asosiasi Amerika, China mengirimkan keramik itu sekitar 300 juta meter persegi. Nah, di tahun yang sama, negara Timur Tengah juga menerapkan BMAD terhadap produk impor keramik dari China dengan besaran sekitar 75-100%. Sehingga selama 2 tahun sejak 2020 sampai sekarang ini, kita ini merupakan pengalihan pasar ekspor dari China di mana negara-negara ekspor tujuan utamanya mereka itu sudah dikenai anti dumping oleh negara tersebut. Baik. Nah, ini yang terjadi nih. Makanya kenapa saya sampaikan ini adalah sebuah penantian lama karena tadi itu adalah prosesnya. Baik, ini menarik tadi kita dengarkan bersama-sama menurut Indef, tapi adanya dengan kebijakan BMAD ini akan membuat harga keramik dalam negeri juga ikut mahal begitu. Tanggapan Anda seperti apa? Jadi ini menurut kami tidak tepat ya. Ini satu tadi disampaikan di awal di prolognya disampaikan bahwa akan terjadi pengalihan ekspor juga, negara lain akan masuk ke Indonesia. Sekali lagi di sini Mbak Safira saya tegaskan, Asaki tidak dalam posisi menentang keramik impor untuk masuk. Kami tidak melawan keramik impor manapun, negara pun masuk ke Indonesia. Selama kita berkompetisi secara sehat. We compete at the same level of playing field. Yang penting jangan anti-dumping. Silakan. Kalau China nanti karena anti-dumping, India masuk, Vietnam masuk, kami siap kok berkompetisi. Selama mereka tidak menerapkan anti-dumping. Mereka tidak menerapkan dumping maksud saya. Menurut saya itu biasa, itu common in business gitu. Jadi sesuatu yang tidak perlu dikhawatirkan. Berkaitan dengan harga akan naik menurut kami juga sangat tidak tepat. Gitu loh. Hari ini Mbak Safira. Artinya, maaf Pak, artinya dari 199% atau 200% itu tidak ideal untuk Jadi gini, kami tentu menghargai hasil kerja keras daripada penyelidikan oleh KADI. Ya, karena angka ini mulai dari pengumpulan data, verifikasi kuesioner, sampai ke verifikasi lapangan ke negara Tiongkok. Itu tidak mudah. Semua tentu dengan tingkat akurasi yang tinggi. Sehingga kami menghargai hasil yang keluar 100% sampai 199. Namun harus kita cermati, 199% itu bukan untuk mayoritas importir. Kami sudah cek datanya hanya sekitar 20%, itu juga importir kecil. Mayoritas importir besar itu dikenai di angka 100%. Nah, ekspektasi kami di awal adalah minimal kita ini menyerupai Meksiko deh. Meksiko 150-300%. Amerika 200-400%. Harapan kami adalah mayoritas importir terbesar itu bisa berada di angka 199% ke atas. Tapi ya
apapun yang hasilnya, kami really appreciate. Itu adalah buah daripada kerja keras. Tentu sebuah angka yang bisa dipertanggungjawabkan oleh KADI. Nah, untuk itu kami appreciate sekali. Appreciate sekali, tapi memberi jalan keluar nggak Pak untuk industri keramik dalam negeri? Kalau BMAD ini sangat jelas, kami sangat yakin Mbak Safira bahwa ini akan memulihkan industri dalam waktu yang cepat. Satu, tingkat utilisasi kami akan meningkat kembali. Hari ini dengan kapasitas produksi kami 625 juta meter persegi per tahun, kami hanya jalan 65%. Nah, di situ kita slice lebih dalam lagi untuk jenis homogeneous style, di mana yang head to head dengan produk impor dari China yang sudah terbukti dumping itu, kami memiliki kapasitas 200 juta meter. Hari ini hanya running 40%. Artinya kami masih memiliki idle 60%, kurang lebih 120 juta. Setiap tahun angka impor keramik dari China itu berkisar 80-90 juta. Nah, kami siap mensubstitusi impor tersebut. Dan setelah itu masih ada sisa kurang lebih 30 juta. Jadi kekhawatiran yang disampaikan oleh pengamat ekonomi bahwa akan terjadi kenaikan harga yang luar biasa, menurut kami sebuah kekhawatiran yang berlebihan. Kenapa? Bicara harga, kami tidak serta-merta namanya industri itu bisa menaikkan harga. Ingat, harga itu ada mekanisme pasar yang membentuk. Di situ ada hukum supply dan demand. Justru dengan kehadiran BMAD ini, kami percaya pelanggan pemakai keramik dalam negeri akan mendapatkan lebih banyak pilihan. Mereka akan disuguhkan dengan buah daripada kompetisi yang sehat adalah kreativitas dan inovasi. Pada akhirnya mereka akan memperoleh produk-produk keramik yang berkualitas dan dengan harga yang fair, harga yang wajar. Jadi di forum ini juga tadi saya melihat prolognya saya sangat menyayangkan ya bahwa tentu itu adalah opini-opini negatif yang digulirkan oleh para importir-importir kecil. Kenapa saya sampaikan begitu? Importir yang besar sudah masuk ke dalam anggota ASAKI dan mereka saat ini sudah sedang merampungkan investasi baru. Ini ada sekitar 60 juta meter persegi dari 3 perusahaan yang ada di Subang, yang ada di Kendal, dan yang ada di Batang. 60 juta meter persegi ini adalah tadinya mereka adalah traders, mereka adalah importir, yang hari ini transformasi menjadi industri. Kenapa lamban? Karena selama ini mereka wait and see. Berapa sih nilai BMAD-nya? Kalau BMAD-nya, let's say, di bawah 100% atau hanya 30 atau 50%, buat apa bangun pabrik? Lebih baik tetap mempertahankan impor. Nah, jadi narasi-narasi yang dibangun bahwa kita kekurangan supply kalau tidak ada barang impor karena BMAD, terus harga akan naik, menurut saya ini sangat berlebihan yang diteriakkan oleh segelintir importir yang sangat saya sayangkan. Ternyata itu juga di-endorse oleh lembaga riset dan ekonom-ekonom senior. Saya bingung, apakah mereka gagal paham atau pura-pura tidak paham? Apa itu BMAD? Bagaimana proses BMAD? Apa fungsi BMAD? Jadi bea masuk anti dumping ini adalah instrumen yang sesuai dengan aturan WTO, Mbak Safira. Baik. Dan kalau ini sudah semua anggota WTO harus memahami dan komit menjalankan apa yang namanya BMAD. Itu sesuai aturan kok. Baik. Bagi yang keberatan ada jalurnya. Mereka bisa mempertanyakan, bisa menuntut di WTO, dan ASAKI siap untuk menghadapi tuntutan tersebut. Mereka menyampaikan, jadi saya tidak setuju mereka membuat narasi antara BMAD dengan yang namanya daya saing. Itu konteks yang berbeda. BMAD biarlah yang namanya KADI, pemerintah bekerja, membuktikan ada atau tidaknya sih namanya anti dumping. Ternyata terbukti. Ya kan? Bicara daya saing, kami malah sangat bersyukur. Kami merasakan kehadiran pemerintah. Menperin sangat aktif memperjuangkan daya saingnya kami. Salah satu adalah HGBT. Ini sudah diperpanjang. Kami tidak yakin industri keramik ini bisa survive kalau tanpa BMAD dan tanpa perjuangan daripada Pak Menteri Perindustrian memperjuangkan HGBT untuk industri. Jadi pada kesempatan ini saya respect, saya terima kasih kepada pemerintah Pak Jokowi. Saya merasakan kehadiran pemerintah untuk industri dalam negeri, untuk kedaulatan industri dalam negeri hari ini. Kita bicara konteks kepentingan merah putih. Saya salut, saya terima kasih kepada Pak Mendak dan Pak Menteri Perindustrian.